melakukannya untuk kehidupan kami. Terima kasih. Bapak Kepala Bapak. Ya Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setiap saat selalu diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Hari lepas hari, memang harus kuakui pergumulan ada, tetapi selalu pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Baik, kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya sengaja mulai sekarang kita pakai gantian petugas membaca Alkitab. Kali ini kita cari satu dulu. Mama Weekly khusus hari ini petugas membacakan Alkitab. Dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ikhlas. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Oke, Tuhan memberkati. Ya, dari judulnya sebenarnya sudah dapat mengerti apa yang perlu dipahami. Saudara yang kekasih, intinya sebenarnya tentang keselamatan. Keselamatan yang diajarkan oleh Yesus adalah keselamatan oleh anugerah. Cuma-cuma, bukan karena jasa kita. Itu pemberian Allah. Tetapi saudara yang kekasih, ini adalah inti ajaran keselamatan yang berbeda dari ajaran apapun. Dalam ajaran kekristenan, keselamatan itu anugerah yang pemberian Allah. Kalau ajaran di sebelah dan sebagainya, maka oleh karena perbuatan baiknya, oleh karena jasa-jasanya. Tapi kalau kita tidak, pure adalah Allah yang merencanakan rencana. Tetapi keselamatan ini akan menjadi sia-sia kalau tidak dikerjakan. Betul? Kan kayak gitu. Kalau kalimat ini saya bolak-balik. Jadi keselamatan penting, tapi harus dikerjakan. Meskipun pemberian, keselamatan itu pemberian, tetapi harus dikerjakan. Persoalannya nggak berhenti di sini. Harus dengan tetap. Keselamatan anugerah, tapi harus dikerjakan, dan cara mengerjakannya tetap atau terus-menerus. Sebagai contoh, saya langsung lompat. Misalnya Yudas, dia tinggal bersama Yesus, bendaharanya, tetapi karena tidak tetap, mungkin dia beroleh keselamatan. Sempat dia mengerjakannya, tapi karena tidak tetap, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas bersama dua hal yang sangat mendasar, yaitu Paulus menghendaki oleh karena nasihat Paulus atas landasan nasihat Paulus di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bukan dalam bahasa Palembang macak-macak dia. Tetapi landasan menasehati sesama kita, menguatkan seorang dengan yang lain adalah didasarkan karena ini.
di dalam nama Yesus. Kalau bukan dalam nama Yesus, maka landasan kita menjadi hampa. Atau lebih kepada kepentingan diri sendiri. Nah, dalam menasehati, tujuannya adalah ini. Agar sehati sepikir, ada satu kasih, ada satu jiwa, ada satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi ketika kita menasehati, tujuannya tidak dalam rangka untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Nah, dalam rangka itu, maka kita perlu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Minggu kemarin kita sudah diajarkan, pikiran perasaan Yesus Kristus adalah Dia Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, udah jadi manusia menjadi seorang hamba, udah menjadi hamba menjadi mati di kayu salib. Nah, pikiran itu yang harus ada. Jadi cara menasehati, cara hidup berjemaat yang baik adalah pikiran yang seperti Yesus inilah. Baik dalam membina rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau kita punya pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus, itu iman kita akan menjadi kuat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang ajaran Paulus, yaitu agar orang percaya tetap mengerjakan keselamatan. Ini yang ingin kita gali bersama pada hari ini. Kita sering mendengar saudara yang kekasih tentang ajaran keselamatan. Seringkali untuk melihat ajaran kita ini sampai apa tidak, biasanya selalu pendeta mengawalinya dengan ilustrasi. Seandainya dengan iman kita yang seperti sekarang ini, kita sama-sama gitu. Lalu kita kena tsunami dan semuanya termasuk saya mati. Lalu kira-kira kita mati lalu masuk kemana? Dua saja, tidak usah banyak-banyak yang dipikiran. Masuk neraka atau masuk surga. Jangan saudara ngomong, saya golput, tidak ikut dua-duanya. Salah satu. Ya. Jadi yang ngomong yakin bahwa kalau sekarang mati seperti itu masuk surga, boleh angkat tangan. Jangan karena Ibu Gembala angkat tangan, yang lain jadi ngikut. Oke, turunkan. Sekarang yang mau atau ragu pakai ragu, jangan ngomong akan masuk neraka, jangan juga. Yang ragu, boleh angkat tangan. Yang lain mau kemana? Kan sudah aku bilang cuma dua. Waduh, repot golput. Setan nolak, Tuhan nolak, lah saudara mau kemana? Terpaksa ke Mbah Suro, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ajaran keselamatan orang percaya di dalam Kristen adalah disebut pakai istilah soteria ini. Yaitu artinya keselamatan. Yang kedua, artinya pembebasan. Yang ketiga adalah pemeliharaan keselamatan. Yang paling mendasar, sebenarnya tiga-tiganya sama, tetapi ini sifatnya panjang, ada kata pemeliharaan. Nah, keselamatan yang diajarkan di dalam Yesus Kristus, itu adalah pure pemberian Allah. Jadi bukan karena kita baik, karena kita beragama, karena kita sanggup memelihara iman, karena kita sanggup sungguh-sungguh. Bukan. Jadi keselamatan itu adalah begini. Awalnya kita semua adalah orang-orang berdosa. Berdasarkan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Semua orang telah berbuat dosa, kata Roma. Telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk membuktikan bahwa saudara adalah orang-orang berdosa, sederhana. Keinginan atau kecenderungan kita adalah selalu pengennya untuk berbuat dosa. Mau buktinya sederhana untuk pas udah jam 8 malam, lampu merah yang lain sudah longgar, saudara yang kekasih, tetapi masih indikator lampu merah, kuning, hijau, masih tetap jalan. Terus nggak ada orang lewat, mobil kebetulan sepi dan sebagainya. Nah, pas lampu merah, padahal
Sebenarnya bisa, tetapi nah saudara di mana? Kalau saudara sudah nggak ada orang lewat, tetapi lampu merah masih tetap duduk nungguin, itu berarti imanmu udah makin bagus. Tapi ketika musim hujan, nggak ada orang lain, duduk di lingkar barat nungguin, ini masih merah, itu berarti kecenderunganmu masih sehat, yaitu berbuat melanggar. Atau yang kedua, indikator yang kedua, ke anak-anak saudara yang lagi sekolah minggu. Jadi nggak tahu, besok atau nanti, kan ada tudung saji untuk makan kan? Apa tudung saji ya namanya ya? Tudung saji. Tutup di atasnya, taruh serbet, tulisin, jangan dibuka. Tutup di dalamnya terserah mau taruh kue atau apa. Tapi tulisin, tolong jangan dibuka. Saudara perhatikan dari lama. Pas anakmu pulang dari sekolah atau apa, tungguin dia buka apa tidak. Kecenderungannya apalagi bapak-bapak pulang kerja, ada tulisan, kenapa itu jangan dibuka? Malah dia membuka. Itu kecenderungan manusia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kecenderungan manusia itu adalah berdosa. Tetapi keselamatan dari Allah adalah upaya Allah, bukan upaya kita. Keselamatan adalah upaya Allah yang ini, yang pertama adalah untuk menebus atau penebusan yang dikerjakan di dalam salib Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita bisa, bukan. Pada hakikatnya semua orang telah berbuat dosa. Semua masuk neraka. Tapi karena Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus kita secara cuma-cuma. Itulah karya penebusan. Yang kedua digambarkan perdamaian. Saudara yang kekasih, ada dua orang saudara yang kekasih berseteru, lalu satunya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang saudara manusia. Mestinya dia yang gagal waktu dihakimi karena pelanggarannya. Tapi Allah membenarkan kita, mendamaikan kita. Padahal mestinya dia terhukum. Itulah konsep perdamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus, boleh kecilkan dikit nak, semangat saya kayaknya. Yang kedua, saudara yang kekasih, yang disebut perdamaian, mestinya manusia itu gagal, tidak mungkin, tak layak kita, tak pantas kita. Tapi Allah memperdamaikan kita supaya kita bisa berdamai dengan Dia, dan olehnya kita boleh memanggil Dia Bapa dan sebagainya. Dan kita beroleh berkat. Yang ketiga, korban, karena korban pengganti. Korban pengganti itu, saudara yang kekasih, misalnya kalau saudara kita di seberang itu, setiap setahun sekali ada namanya Hari Raya Korban. Itu sebenarnya perayaan yang mencakup kepada Ishak. Tapi sebenarnya saudara, itu adalah nubuatan tentang Yesus, saudara yang kekasih, yang mestinya seharusnya kita yang masuk neraka karena perbuatannya. Tapi Yesus datang ke dunia, dia menjadi pengganti di kayu salib, itulah yang disebut korban. Yang berikutnya kita pernah mendengar, ini istilah-istilah seringkali didengar sama pendeta. Pasti ini kalimat-kalimat ini terus yang namanya anugerah, keselamatan, itu ini kalimat-kalimat ini. Ada yang mengatakan karunia Allah secara cuma-cuma. Ini seringkali di SPK nih diajarkan. Sebagai contoh, kalau saya memberi kado kepada saudara, karena saudara adalah jemaat Victory, itu bukan karis atau bukan karunia. Bukan. Kenapa? Karena ada faktor subjektifnya. Karena saya kenal, karena saudara pernah kasih berkat sama saya, makanya pas saudara ulang tahun, saya antar kue. Itu bukan kasih karunia atau istilah karis. Yang namanya karis adalah kayak gini. Saya nggak kenal, saya nggak punya hubungan apapun dengan orang itu. Bahkan mohon maaf, saya buat ilustrasi. Saudara adalah memusuhi saya.
tidak kenal, tidak ada hubungan, tidak ada jasa apapun, sekarang tiba-tiba mengantar kue tar sama saudara. Itu yang disebut karis atau kasih karunia ini. Tak layak mestinya kita memperoleh keselamatan. Tak layak kita memperoleh anugerah. Tak layak kita memperoleh keselamatan. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan ini. Makanya kalimat itu saudara yang kekasih kita pernah sering dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali beberapa hamba Tuhan kepleset ngajarnya. Seolah-olah penekannya yaitu barang siapa yang percaya. Betul. Tapi mestinya kalimat pertama adalah karena begitu besar. Mestinya dimulai dari Allah yang bermurah hati, yang begitu besar, maka dia memberikan anugerah. Barulah anugerah itu direspon yang percaya. Tapi mestinya tekanannya yang pertama kebesaran Allah, keanugerahannya Allah yang diberikan cuma-cuma. Jadi jangan tekanan mengajar keselamatan itu karena percayanya duluan. Seolah-olah karena perjuangan percayanya makanya dia selamatkan. Itu bukan ajaran Kristen. Yang namanya ajaran Kristen adalah kita bobrok, nggak layak, tapi karena Allah begitu besar kasihnya, maka dia berikan anugerahnya. Lalu karena anugerah itu kita percaya, merespon. Beda bukan? Ya, harusnya ngajar keselamatan kayak gitu. Jangan karena dia percaya makanya dia masuk surga. Bukan. Itu adalah sebuah respon kepada Allah yang dimulai dari Allah. Makanya di dalam kitab Kejadian, Allah yang duluan mencari Adam, di mana engkau? Disitulah visi keselamatan yang pertama. Harusnya begini. Ada lagi memakai kata istilah pemilihan. Kembali lagi pemilihan Allah juga subjektif. Contohnya Abraham. Itu. Gak ada hubungannya apa-apa, tiba-tiba Allah memilih kita. Kita juga kayak gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin secara usia atau secara kelahiran saudara Kristen dari dulunya. Tapi secara tidak langsung bahwa Allah telah memilih secara subjektif bagi kita. Apalagi bagi saya misalnya, yang latar belakangnya keluarga nggak ada yang Kristen sama sekali. Itu terasa sekali ayat ini. Betul-betul kalau Tuhan tidak memilih keluarga kami, tidak mungkin saya bisa kenal Yesus. Bagi yang latar belakangnya Kristen mungkin nggak terlalu terasa ayat ini, poin ini. Tapi bagi saya yang latar belakangnya adalah Muslim yang keluarga kami taat, itu tidak mungkin. Itu betul-betul karena pilihan Allah. Yang selanjutnya karena iman. Iman kembali lagi dipahami bukan karena yang pertama iman maka dia selamat. Karena ada anugerah tadi, baru iman. Nah, karena inilah pandangan iman Kristen. Jadi bukan karena upaya kita duluan, tapi memang Allah yang begitu besar kasihnya kepada kita. Lalu kita harus meresponnya. Itulah yang diajarkan Paulus tadi. Makanya saudara yang kekasih, saya memakai susunan kalimat supaya lebih hidup. Apa yang harus dilakukan setelah beroleh keselamatan yang anugerah tadi? Maka kalimatnya adalah ini, karena telah beroleh anugerah keselamatan, maka kita harus senantiasa taat. Jadi bukan karena taat, maka beroleh keselamatan. Bukan. Tapi karena kita telah beroleh keselamatan secara cuma-cuma, maka hal-hal ini yang harus dilakukan. Senantiasa taat. Taat atau senantiasa, saudara yang kekasih, ditulis memakai kata pantote. Pantote. Maaf, jangan kebablasan bacanya. Sebab bahaya itu kalau ke situ. Yang artinya selalu. Keselamatan yang sudah diperoleh harus dikerjakannya selalu, senantiasa, konsisten, ini terus menerus. Makanya
Tadi Yudas karena tidak konsisten, keselamatan nggak diperoleh. Keselamatan memang anugerah cuma-cuma, tapi kita harus kerjakannya ini senantiasa atau sepanjang hidup, atau sepanjang waktu, atau continue, atau terus menerus. Kurang lebih saya gambarkan kayak gini. Saudara mau berlayar ke Papua, naik kapal yang megah, bagus sekali. Lalu saya ajak, yuk, pokoknya duitnya saya tanggung semua, makan dan sebagainya saya. Saudara lalu bilang, enggak lah om, aku mendingan pakai pesawat. Atau dan sebagainya, aku mau pergi ke tempat yang lain. Maka orang yang menolak berarti dia tidak ikut merasakan keselamatan atau berkat di kapal itu. Lalu yang satu bilang, ya om, aku mau ikut. Pokoknya aku percaya sama om, mau kemanapun di kapal itu aku ikut. Oke, naik, bagus. Tapi di tengah jalan dia bilang kayak gini, om, lama kali lah kapal ini. Makanya dia turun dari kapal itu, disebutlah di Madura. Akhirnya dia nggak sampai ke Papua. Tapi ada satu orang yang betul-betul, saudara yang kekasih, ada penderitaan, ada kesukaran di kapal itu, tapi betul sampai ke Papua di tempatnya. Orang itulah yang saya buat ilustrasi, itu yang beroleh keselamatan. Ada kesukaran, iya. Ada berkat, iya. Ada penderitaan, iya. Ada kesukaran, ada aniaya, penai, dan sakit penyakit. Tapi dia terus bertahan. Senantiasa. Itu yang akan beroleh keselamatan. Nah, saudara yang kekasih, yang kedua yang perlu dipahami dari poin 1 ini, dari B, yaitu kata taat, itu hupakowo. Hupakowo artinya patuh. Menurut, tunduk, takluk, menerima, menganut, mentaati, mengikuti, tunduk kepada, terus seperti orang membuka pintu. Nah, tunduk di sini, saudara yang kekasih, bukan tanduk, tetapi tunduk itu kurang lebih kayak gini. Maaf, saya buat ilustrasi saya dengan John. Kalau saya berantem dengan John, pasti John lebih menang. Badannya lebih sterek, dia lebih muda, dan kebetulan ototnya otot kawat tulang besi, maka dia akan mengalahkan saya. Tetapi John begini, meskipun bisa mengalahkan Om Sarwono, Pak Pendeta, tapi dia bilang gini, enggak, aku tetap hormati dia, aku menundukkan dia. Bukan karena nggak bisa ngelawan, bisa, tapi nggak mau melakukannya. Itu yang disebut ini, tunduk kayak gini. Ketaatan kepada Tuhan, sebenarnya kita bisa berbuat dosa, bisa berbuat ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena kita harus taat kepada Allah, itu adalah karena dari hati yang paling dalam, memang niatku aku mau taat kepada Tuhan. Itu yang disebut ketaatan yang sesungguhnya. Bisa berbuat dosa, bisa, tapi tidak mau melakukan. Karena aku sudah mengikat perjanjian dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan karena nggak bisa, tapi tidak mau. Karena aku sudah mentaati karena keselamatan yang telah diberikan cuma-cuma oleh Allah. Maka aku harus taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan yang seperti inilah kita ibadah dan sebagainya. Kita berkorban sebagainya. Kalau bicara saudara yang kekasih, capek-capek. Tapi hari ini sadar karena aku harus taat pada Tuhan. Aku tetap ke gereja. Ada pergumulan, ada. Ada pesta undangan, ada. Tapi aku memilih beribadah. Itulah ketaatan yang harus kayak gitu. Memberi kayak gitu juga. Korban kayak gitu juga. Kalau soal mau ngelawan sama penggembalaan dan sebagainya, bisa untuk tidak lakukan. Tapi karena memang aku lebih memilih mentaati kepada Tuhan. Inilah taat yang model kayak gini. Ada orang mendefinisikan berarti itu berarti keputusan.
Taat itu berarti keputusan yang dia lakukan memang untuk menaklukkan diri. Makanya digambarkannya seperti membuka pintu. Jadi kurang lebih kayak gini, ada orang lewat ya, mari. Padahal mungkin dia bosnya. Itu yang disebut menaklukkan diri, mentaati. Nah, orang yang telah beroleh keselamatan, seyogianya seperti ini. Jangan mentang-mentang keselamatan karena anugerah cuma-cuma, malah hidup carpe diem. Itu keliru. Tapi harusnya karena inilah, bukan karena nggak bisa untuk berbuat dosa. Bisa ngelawan, tapi nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena keselamatan yang diberikan oleh cuma-cuma dari Allah, itu harus dihargai setinggi-tingginya. Yang poin kedua, karena telah beroleh anugerah keselamatan, maka kita harus mengerjakan. Ini ayat-ayatnya sebenarnya sudah di dalam Filipi tadi ya. Jadi nanti kembali lagi baca ayat itu, itu ayatnya di situ. Maka karena kita telah beroleh anugerah keselamatan, maka kita harus mengerjakan. Jadi mengerjakan bukan supaya beroleh selamat, beda ya. Ajaran Kristen bukan mengerjakan supaya selamat, bukan. Tapi karena kita telah beroleh keselamatan, maka kita mengerjakan. Saudara tahu siapa subjek dan objeknya? Dapat ya? Beda. Jadi kalau saudara kita yang di seberang, karena mengerjakan, maka beroleh selamat. Beda ya? Beda. Kalau kita, karena kita telah beroleh keselamatan, anugerah dari Tuhan cuma-cuma, free, gratis, tis, tanpa apapun, maka kita harus mengerjakannya. Nah, kata mengerjakan tuh kayak gini. Iya, baca sendirilah. Saya kadang goyang-goyang masih. Artinya melakukan, mengadakan, menimbulkan. Kurang lebih begini saudara yang kekasih. Mengaktualisasikan keselamatan yang diperoleh di dalam kita. Atau diwujudkan karya keselamatannya. Jadi karya keselamatan yang saudara peroleh kalau nggak diwujudkan atau tidak diaktualisasikan, tidak dikerjakan, maka menjadi sia-sia tadi. Jadi meskipun saudara rajin ke gereja, beroleh keselamatan, tapi kalau nggak dikerjakannya, Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Nanti bahkan kalimat berikutnya, dengan takut dan gentar dan seterusnya. Jadi kata aktif ini yang harus dikerjakan. Atau menyelesaikan keselamatan yang telah diperoleh cuma tadi, sekarang harus diwujudkan, harus diselesaikan sampai kapan? Berarti sampai kedatangan Yesus kedua. Atau dalam ilustrasi tadi sampai ke kapal Papua. Maka berarti naik kapal sampai selesai. Sampai betul-betul sampai ke Papua. Jangan di tengah jalan. Maka keselamatan gak akan peroleh. Ini ajaran keselamatan. Jadi berarti apakah berarti keselamatan orang Kristen malah menjadi carpe diem? Enggak. Keselamatan memang cuma-cuma pemberian, tapi justru karena untuk mengaktualisasikan, mengerjakannya, maka begitu rupa kita harus berjuang di dalam pelayanan bagi hormat kemuliaan Tuhan untuk keselamatan di dalam Tuhan. Justru ketika seseorang diberi anugerah yang begitu luar biasa, maka kita akan mengerjakannya lebih hebat lagi. Iya kan? Iya. Bukan malah sembarangan. Yang ketiga, karena telah beroleh anugerah keselamatan, maka kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Jadi bukan cuma sekedar mengerjakannya, tetapi memakai kata takut dan gentar. Kata takut ini berarti ketakutan, rasa ngeri, ketakutan, rasa hormat dalam konteks terhadap Allah,
yaitu rasa takut dan rasa hormat. Jadi rupa-rupanya yang dimaksud takut dan ini gentar ini adalah sebuah sikap rasa hormat karena Allah yang Maha Kuasa telah memberikan pengampunan dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya, boleh beribadah kepada Dia yang begitu luar biasa dan mengerjakannya dengan cuma-cuma pada kita, maka seyogianya kita menjadi hormat. Kembali lagi, Mas John, saya buat ilustrasi tadi. Sangat mungkin beliau mau ngelawan saya. Punya potensi, punya tenaga, punya kemampuan. Kebetulan misalnya beliau lebih kaya, lebih semuanya. Maaf ya, jangan untuk ilustrasi. Semuanya bisa. Bahkan gereja ini dibangun oleh dia semuanya. Tapi karena dia lebih kepada memilih hormat kepada saya, maka dia berkata, enggak, aku menghormati dia. Itu kayak gini. Hormat yang kayak gini. Orang yang telah beroleh keselamatan, beroleh anugerah, dia memilih menghormati Allah. Jadi bukan karena takut sama pendeta, enggak. Harusnya karena aku hormat, kagum terhadap Allah yang begitu luar biasa telah menyelamatkan aku. Itulah membuat kita makin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan malah menjadi sakar PDW orang yang telah beroleh anugerah. Enggak. Justru dia malah makin mengasihi dalam mencintai Tuhan. Kepada Tuhan sebab dia sumber segala berkat bagi hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, karena telah beroleh anugerah keselamatan, maka kita harus mengerjakannya bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir. Kata yang tepat konsisten. Kata yang tepat konstan. Dilihat atau tidak dilihat karena telah beroleh keselamatan. Jadi orang yang telah beroleh keselamatan anugerah, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Dilihat mentor atau tidak dilihat mentor. Dilihat gembala atau tidak lihat gembala. Konstan sama. Takut akan Tuhan. Saya pernah buat ilustrasi di Jemaat Victory. Bukan ilustrasi, tapi pengalaman penggembalaan di Palembang. Beliau ini marganya hampir kesebut, tapi yang jelas itu dulu pernah anak buahnya Pak Tamba, karena dia dulu kerja di kebun itu. Dia kerja, saudara yang kekasih, suami istri, bapaknya marga kita, tetapi istrinya orang Jawa. Itu, tiap hari berantem. Kami sering kali, saudara yang kekasih, kalau berantem, anaknya yang satu datang, Pung, bapak sama mama berantem. Pergi ke sana. Lumayan jauh, kalau nggak salah mungkin 3 atau 4 kilo lah dari rumah. Persoalannya jalannya bukan kayak kita, 3 kilo kayak gini ya, mau 5 kilo juga dekat. Lumpur-lumpur, karena itu daerah kebun. Sehingga, senang-senang sedap ngembalakan jemaat. Nah, nanti kalau kami datang, maka mendadak jadi kayak malaikat semua. Pak Pendeta datang, masuk amang. Anehnya istrinya pun ikut kerjasama. Kenapa pipinya? Bu, enggak jatuh tadi Om, katanya. Padahal bengep-bengep katanya jatuh tadi. Istrinya baik juga, saudara yang kekasih. Oke, ya enggak apa-apa, karena mereka damai. Jadi gimana keadaan kami? Kami happy-happy kok, duduknya gandengan. Walaupun saya tahu di satu, yang satu nyumpit, yang satu gitu. Terus lambat laun terus sering ketipu kami. Lambat laun saya pakai jurus akal budi atau akal-akalan. Motor saya pada waktu itu masih GL Pro. GL Pro yang knalpotnya jebrol, saudara yang kakak. Sehingga pinter mereka.
Tahuan motor gembala itu, bong, 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 bong. Oh, Pak Pendeta datang, Pak Pendeta datang. Mendadak jadi kayak malaikat semua. Lambat laun kehabisan akal, saya punya ide baru. Motor saya kutinggalkan, lalu saya datang jauh kurang lebih setengah kilo, saya jalan kaki. Saya balik yang kedua, lalu saya pura-pura kuncinya tadi udah kutinggal. Saya ketok-ketok. Gitu. Wah, padahal dia nggak tahu bahwa pendetanya sudah di situ lagi. Mereka lagi babak yang kedua. Yang satu bilang, sirang Mahita. Yang satu, siapa takut? Katanya. Tapi dia tungguin kami berdua dengan panas-panas, saya tungguin. Sampai kapan dia ini berantem babak yang kedua. Karena udah nggak sabar, saya batuk-batuk. Amang pendeta, mari amang, happy lagi. Harusnya saudara yang kekasih, iman Kristen karena keselamatan itu dilihat orang atau tidak dilihat orang. Kalau nimbang 1 kilo tetap 10 on. Jangan 9 on cabai tetangga. Iya kan? Harusnya sama karena iman Kristen itu harus konsisten. Lalu di depan, di belakang semuanya sama. Itu orang beroleh keselamatan. Jangan menjadi berubah hendak karu-karuan. Dilihat atau tidak dilihat pendeta, ya tetap sama saja. Harusnya orang yang beroleh keselamatan. Kenapa? Karena yang kita takutkan, yang kita lihat lebih kepada Dia yang melihat kita. Karya keselamatan itu, pengorbanan yang itu, yang luar biasa itu membuat kita, hidup kita sama. Amin. Yuk kita mau dirubah cara-cara hidup kita yang nggak benar ini. Yang kelima, Allah lah yang mengerjakan karya keselamatan di dalam kita. Dalam ayat yang ke-13, Ibu Mak Wikli tolong bacakan. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita karya keselamatan. Seolah-olah kita berarti tidak berbuat apa-apa. Kan kayak gitu kan? Salah itu pandangannya. Pandangan itu kayak gini. Karya keselamatan nggak kata yang ini tadi mengerjakan itu memakai kata energio. Pernah dengar istilah energi? Itu diambil dari sini. Bekerja, mengerjakan, menghasilkan, bergiat. Artinya begini. Saya buat ilustrasinya kayak gini. Untuk menjelaskannya terlalu luas, maka saya pakai ilustrasi. Saudara yang suka nge-gym, olahraga. Ya kalau nge-gym bayar, pakai yang kayak ini, barbel buat-buatan kayak gitu. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah orang sebelum nge-gym, berarti di dalam dirinya nggak ada otot? Sudahlah, udah ada otot tetapi belum terbentuk. Kira-kira gitu. Tapi kalau sudah biasa nge-gym, maka kayak gini, kayak Ade Rai. Jadi kayak gini. Tapi sebelumnya sudah ada di dalam dirinya. Nah, karya keselamatan kayak gitu. Di dalam dirinya sudah ada benih keselamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, benih yang itulah kita harus mengerjakannya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Jadi itulah yang disebut Allah yang mengerjakan di dalam kita. Atau kurang lebih gini, karena Allah tinggal di dalam kita, kita mampu melakukan perbuatan karya yang hebat sekali itu. Makanya orang-orang percaya kalau hidupnya cara benar, orang ini akan menghasilkan kualitas pelayanan yang dahsyat-dahsyat. Hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya ditolong oleh Tuhan. Karena ini Allah yang mengerjakan di dalam kita. Tapi sebaliknya berarti kalau kita berhasil, jangan menepuk diri dengan berkata, inilah aku yang hebat. Enggak, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Maka kita akan tetap rendah hati. Bahkan kita mengakui semua yang kita punya adalah miliknya Tuhan.
Sehingga kita nggak pantas untuk menjadi sombong. Karena semua adalah anugerah Allah. Yang terakhir, mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karya keselamatan itu jangan dipakai dengan bersungut-sungut, apalagi menderita. Mestinya dipahaminya kayak gini. Berarti lawan ini, berarti cara mengerjakan karya keselamatan itu dengan rasa syukur dan sukacita. Iya. Sebab kalau kita enggak, maka kita kayak Paulus, dia menjadi kuat, maka kayak itu tadi, meskipun ada aniaya, ada penderitaan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dia memandangnya bukan karena sungut-sungut, tetapi memandang karya keselamatan adalah sukacita dari Tuhan. Yuk kita mau belajar yang kayak gini. Mengerjakan karya keselamatan adalah model kayak gini. Bukan dengan sungut-sungut kita. Keluhan-keluhan kita. Tujuannya dari karya keselamatan adalah ini. Supaya tidak beraib dan tiada bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Ya, dunia ini adalah model kayak gini. Hatinya bengkok, hatinya penuh dengan dosa. Tapi orang-orang yang beroleh keselamatan, dia tetap harus menjaga keselamatan supaya kita bisa menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan. Supaya menjadi kesaksian dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa memancarkan kasih Allah. Jadi saudara yang kekasih, kita melakukan pelayanan-pelayanan karya keselamatan ini. Karena dunia ini sedang penuh dengan noda, penuh dengan kejahatan. Maka kita harus menjadi bintang, menjadi cahaya, menjadi terang di tengah-tengah karya keselamatan yang kita peroleh. Kesimpulan, keselamatan adalah anugerah Allah yang diperoleh dengan cuma-cuma tanpa upaya apapun dari jasa kita. Yang kedua, sebagai orang yang telah beroleh keselamatan, seharusnya ia harus mengaktualisasikan karya keselamatan yang diperoleh dengan hidup dalam ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Terakhir, karena waktunya, namun aktualisasi atau pelayanan yang kita kerjakan ini bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah lah sendiri yang mengerjakannya di dalam kita. Terakhir, dan dengan demikian karya keselamatan adalah oleh Dia, dari Dia, dalam Dia, kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu tadi yang terakhir.